Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Adlan, tenaga ahli Zoom terakhir 051. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi pada praktikum DSK yang ke-10. Langsung saja kita ke PPT-nya, yaitu ada autotuning dari PID. Autotuning PID adalah proses penentuan parameter PID, yaitu KP, KI, dan KD, secara otomatis berdasarkan respon sistem. Metode autotuning bertujuan memperoleh model dinamika sistem yang akurat sehingga parameter PID yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik plan, baik untuk kontrol kecepatan maupun posisi. Jenis-jenis dari autotuning PID ini sendiri yaitu yang pertama ada Sinustream. Metode Sinustream bekerja dengan memberikan sinyal uji berupa gelombang sinus ke sistem pada berbagai frekuensi. Respon sistem terhadap setiap frekuensi dianalisis untuk memperoleh karakteristik respon frekuensi, yaitu gain dan fase. Dari data ini, model dinamis sistem dapat diidentifikasi secara akurat. Sinistream sangat cocok untuk sistem yang relatif linear dan stabil, serta memberikan hasil tuning PID yang halus dan presisi. Namun, metode ini membutuhkan waktu pengujian yang lebih lama karena sistem diuji pada banyak frekuensi. Yang kedua ada superposition. Metode superposition menggunakan kombinasi beberapa sel uji dengan amplitudo kecil yang diberikan secara bersamaan ke sistem. Prinsipnya adalah memanfaatkan sifat linear system, di mana respon total merupakan penjumlahan respon dari masing-masing sinyal. Keunggulan dari metode ini adalah proses identifikasi yang lebih cepat dibanding sinustream, karena beberapa informasi dinamika sistem dapat diperoleh sekaligus. Metode ini efektif untuk sistem yang beroperasi di sekitar titik kerja tertentu dan tidak mengalami perubahan nonlinear yang signifikan. Yang ketiga yaitu ada PRPS atau PRSP, pseudo random. Metode PRPS atau pseudo random binary sequence atau sering ditulis PRSP menggunakan sinyal digital yang berubah secara acak antara dua level. Sinyal ini kaya akan komponen frekuensi sehingga mampu mengeksploitasi dinamika sistem secara luas dalam waktu singkat. PRSP atau PRPS sangat cocok untuk sistem diskrit dan digital, seperti kontrol motor DC menggunakan microcontroller atau simulink. Metode ini efisien dan cepat, namun memerlukan pemrosesan data yang baik karena respon sistem cenderung lebih berisik dibanding sinustream. Selanjutnya ada perbedaan kontrol PID kecepatan dan PID posisi. PID kecepatan atau integrating system bekerja pada sistem yang bersifat integrating, di mana kecepatan merupakan hasil langsung dari gaya atau torsi yang diberikan motor. Pada sistem ini, tanpa kontrol, kecepatan dapat terus berubah akibat gangguan atau beban. PID kecepatan biasanya tidak memerlukan integral besar karena sistem secara alami sudah mengintegrasikan input. Fokus utama kontrol ini adalah menjaga kecepatan tetap stabil terhadap perubahan beban. Kesalahan kecil pada tuning dapat menyebabkan osilasi atau respon lambat, sehingga filter dan anti-windup sangat penting. Ciri-ciri utama PID kecepatan yaitu yang pertama bersifat integrating, yang kedua respon cepat terhadap gangguan beban, yang ketiga sensitif terhadap noise encoder, dan yang keempat integral digunakan secara hati-hati. Kemudian untuk PID posisi sendiri, kontrol PID posisi bekerja pada sistem yang bersifat stabil, karena posisi merupakan hasil integrasi dari kecepatan. Tanpa kontrol, sistem cenderung kembali ke posisi tertentu atau berhenti. PID posisi memerlukan komponen integral untuk menghilangkan error steady state, terutama saat motor harus mencapai dan mempertahankan posisi target. Komponen derivatif sering digunakan untuk meredam overshoot dan meningkatkan stabilan saat mendekati set point. Ciri utama dari PID posisi adalah sistem bersifat stabil, integral penting untuk akurasi posisi, lebih toleran terhadap noise dibanding kontrol kecepatan, dan yang terakhir fokus pada presisi dan minim overshoot. Langsung saja di sini saya akan membuat sistem auto tuningnya di rangkaian, lanjutan rangkaian.
Di sini kita perlu ada PID auto tuning. Oh, kita pakai yang close loop ya. Bentar, pakai yang close loop. Yang ini. Terus kita juga pakai PID control. Kemudian kita pakai constant dan juga goto. Gotonya kita tag dulu, yaitu dengan tag sp. Dan kita masukkan slidernya. Kita konekkan slider dengan konstan yang ini. Kita connect line dan kita oke. Kemudian kita sambungkan antara konstan dan fotonya. Setelah itu kita tarik fotonya. Set. Kita taruh di sini. Dan kita perlu sum. Kita tata dulu untuk susunannya. Kita perlu juga satu goto dengan tag PID. Oke, salah sebentar. Oke, kita ganti tagnya menjadi PID. Kita enter. Dan selanjutnya kita perlu goto lagi dengan tag yaitu encoder atau ENC yang ini. Kita enter. Dan kemudian kita perlu konstan lagi. Kita rapikan dulu. Oke. Dan di sini kita perlu toggle switch. Kita sambungkan ke konstan yang ini. Kita apply dan kita klik OK. Ini kita taruh di sini.
saja ya. Selanjutnya kita akan wiring menghubungkan ya, setelah itu kita perlu banyak sekali display. Kita ambil dan kita takar dulu. Ini kita wiring juga ya, sama kayak yang atas. Nah, ini di sini ya, kita wiring di sini dan kita akan gabung. Kemudian kita kasih kode lagi untuk displaynya dan misalnya kita wiring untuk display. Sebenarnya kita perlu satu chip juga. Kita besarin scope-nya. Kemudian kita bisa mulai wiring untuk ke bagian display. Untuk display yang ini kita sambungkan ke yang kita hapuskan. Untuk display yang bawah ini kita sambungkan ke slam. Nah, kita akan sambungkan encoder terlebih dahulu. Pasang. Nah, terus kita ambil dari scope untuk ke encoder. Seperti ini. Sebelah ini. Mari dari sang ke encoder. Oke, seperti itu. Kemudian dari scope kita tarik lagi menuju ke sini. Dan scope yang paling atas kita tarik menuju ke sini. Untuk display ini kita tarik ke sini. Dan untuk display yang ini kita tarik ke sini.
Baik, kurang lebih seperti itu untuk wiringnya ya. Nah, di sini kita bisa mengganti settingan dari PID. Untuk main, kita ganti P-nya menjadi 0,087262. Kemudian untuk volume tab-nya atau sample time-nya diganti ke discrete, dan untuk sample time-nya kita ganti ke 0,1. Dan setelah itu ini kita agenkan, dan untuk yang saturation ini kita hidupkan, limit output juga kita hidupkan. Untuk limitnya kita pakai 255 dan lowernya minus 255, dan untuk yang bawah kita samakan 255 dan minus 255. Oke, setelah itu bisa kita apply saja. Oke, dan untuk di auto tunernya untuk bandwidth kita ganti ke 2, dan untuk eksperimen ini kita pakai yang sinus stream terlebih dahulu dengan band stable, dan sinyal amplitudenya kita ganti menjadi 200. Kemudian kita apply, kita klik OK, dan nantinya jika kita ingin melihat hasil dari auto tuning kita pakai connected I/O, bukan yang port lagi. Dan jika kita ingin melihat yang kecepatannya, ini kita ganti ke speed, enter, dan untuk settingan auto tunernya ini kita ganti ke integrating. Oke, dan ini ada yang kurang ya, ini kita sambungkan ke sini. Serta jika kita akan auto tuning ini kita bisa menggunakan connected I/O. Di sini ada pilihan unplugged atau connected I/O, kita menggunakan connected I/O. Dan untuk yang settingan PID-nya tadi, untuk integral kita kasih dengan settingan yaitu 0,3, 0,3, dan kita enter. Oke, dan selanjutnya mungkin kita akan langsung ke simulasinya. Oke, untuk percobaan yang pertama ini kita gunakan kontrol PID yang posisi, kita gunakan change stream terlebih dahulu. Kemudian untuk percobaannya di sini kita tunggu stabil, kemudian kita tunggu stabil dulu.
dan kita akan on kan constant value nya atau toggle nya switch. Kemudian selanjutnya kita tunggu sekitar 200 detik, nanti akan muncul untuk nilai PID nya yaitu KP, KI, dan juga KD nya. Kemudian setelah menunggu selama 200 detik, maka akan terjadi perubahan pada grafiknya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kurang lebih setelah menunggu selama 200 detik, hasil grafiknya akan menjadi seperti ini. Akan berubah ya, dan grafiknya menjadi seperti ini. Untuk nilai dari KPKI dan KD sendiri nanti ada di bagian display yang kanan, nah yang itu yang ditunjuk itu. Untuk percobaannya kedua ini menggunakan exponential superposisi, dan caranya sama, kita tunggu terlebih dahulu grafiknya agar menjadi stabil. Kita cek, kalau sudah stabil baru kita on kan untuk di toggle switchnya, dan setelah itu kita tunggu selama kurang lebih 200 detik dan kita amati perubahan grafik yang terjadi. Setelah 200 detik tersebut, kita juga akan mengamati nilai yang terdapat pada display nantinya. Oke, ini percobaan ketiga untuk mode PRBS pada encoder. Caranya sama, kita tunggu grafiknya menjadi stabil.
baru kita akan hidupkan atau kita on kan di bagian toggle switch. Oke, kita sudah mulai running, kita cek. Nah, ini sudah kelihatan stabil dan kita on kan toggle switchnya. Dan kita tunggu selama kurang lebih 200 detik agar terlihat perubahan-perubahan yang terjadi nantinya. Dan kalau ingin melihat nilai KI, KP, dan KD itu bisa ada di 4 display yang disatukan di tengah itu. Oke, seperti itu. Oke, untuk percobaan yang keempat atau sinus trim pada speed, di sini sepertinya cara kerjanya sama. Kita tunggu grafiknya stabil, kemudian kita on kan toggle switchnya. Dan jangan lupa kalau auto tuning speed itu memakai yang integrating ya, bukan yang stabil ya. Dan kita tunggu selama 200 detik, dan setelah 200 detik nanti kita amati perubahan grafik yang terjadi, serta jika sudah selesai di stop, kita bakal bisa melihat nilai dari KP, KI, dan juga KD nya pada display, pada 4 display yang berdekatan di tengah.
Nah, untuk yang percobaan kedua pada speed, yaitu superposisi speed dengan cara yang sama, tunggu stabil, kemudian baru on kan toggle switchnya. Setelah itu kita tunggu selama 200 detik untuk mengamati perubahan grafik yang terjadi, serta setelah nanti 200 detik dan kita off kan, kita bisa melihat nilai-nilai dari KI, KD, dan juga KP di bagian display, 4 display yang ada di tengah tersebut. Oke, di sini percobaan terakhir yaitu PRBS pada speed. Kita gunakan cara yang sama. Dan kita on kan setelah grafiknya stabil. Kemudian kita amati lagi grafik-grafiknya. Jika sudah 200 detik, apakah akan terjadi perubahan grafik dan juga nilainya atau tidak.